Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah bangunan air Shiplock. Izinkan perkenalkan diri, saya Zidan Hakim, NPM 0531200059 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Makalah ini dilatar belakangi oleh transportasi air, yaitu kapal. Kapal yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mencapai daerah tujuan banyak sekali wilayah yang biasanya digunakan sebagai jalur air untuk dilalui. Salah satunya yaitu melewati bendungan. Untuk melewati bendungan biasanya menggunakan shiplock. Jadi shiplock ini di sini seperti liftnya kapal untuk memindahkan kapal dari sungai ke bendungan. Lalu ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk lebih dalam mengenai shiplock, seperti jenis shiplock, bagian-bagian shiplock, data yang diperlukan untuk shiplock, dan lainnya. Kemudian untuk manfaat, makalah ini memiliki manfaat yaitu diharapkan penyusunan makalah ini dapat bermanfaat dan juga dapat membantu pembelajaran bagi mahasiswa teknik sipil juga. Lalu kita ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ada pengertian bangunan air. Bangunan air yaitu bangunan yang digunakan untuk memanfaatkan dan mengendalikan air di sungai maupun danau. Bentuk dan ukuran bangunan air tergantung kebutuhan, kapasitas maksimum sungai, dan sifat hidrolik sungai. Bangunan air untuk irigasi merupakan bangunan yang dibangun untuk sungai dan untuk memenuhi kebutuhan air pada saat irigasi. Lalu ada tujuannya juga. Tujuan dari pembuatan bangunan air yaitu untuk upaya manusia untuk meningkatkan faktor yang menguntungkan dan memperkecil faktor kerugian dari sumber daya air terhadap kehidupan manusia. Kemudian ada jenis bangunan air. Jenis bangunan air ini ada 3, yaitu ada ambang atau ground seal, ada grip atau groin, ketiga itu ada shiplock. Yang pertama itu ada ambang atau ground seal, yaitu bangunan air yang dibangun menyilang sungai untuk menjaga agar dasar sungai tidak terlalu berlebihan, tidak turun berlebihan. Ground seal merupakan tumpukan batu-batu besar agar tidak dapat dibawa oleh aliran sungai pada saat banjir. Gunanya untuk membuat kemiringan dasar sungai menjadi kecil, sehingga kecepatan air menjadi kecil dari kedalaman air menjadi besar. Lalu yang kedua adalah ada crib dan groin. Crib yaitu bangunan air yang dibangun untuk menambah arah aliran sungai, sehingga arah arus utama akan bergeser menjauhi tepi tikungan luar sungai. Dengan demikian juga akan mengurangi kecepatan aliran pada tebing sungai dan kaki tanggul yang berguna untuk melindungi bahaya atau gerusan pada tebing sungai tersebut. Lalu yang ketiga ada shiplock yang kita saat ini akan bahas. Shiplock merupakan bangunan air yang berfungsi untuk memindahkan kapal dengan mengangkat atau menurunkan kapal tersebut. Jadi teknisnya tuh si shiplock itu seperti liftnya atau eskalatornya kapal. Yaitu shiplock ini caranya dilakukan dengan kapal yang diangkat, lalu kapalnya masuk dulu ke shiplocknya, kemudian pintu shiplock akan ditutup dan dikunci. Lalu akan ada air yang dipompa sungai dengan ketinggian yang diinginkan. Lalu pintu shiplock akan dibuka dan kapal pun siap untuk berpindah ke bendungan. Misalnya dari sungai ke bendungan atau sebaliknya. Lalu kita masuk ke pembahasan definisi shiplock. Shiplock itu merupakan bangunan yang berfungsi untuk memindahkan kapal dengan mengangkat atau menurunkan kapal tersebut.
Ship lock dilakukan dengan cara kapal yang akan diangkat dan juga diturunkan masuk terlebih dahulu ke ship lock. Kemudian pintu ship lock ditutup dan dikunci. Lalu air dipompa sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Setelah itu pintu ship lock akan dibuka dan kapal pun siap untuk berlayar. Lalu ada fungsi ship lock. Fungsi ship lock ini sebagai jalur transportasi kapal dengan menghubungkan kapal yang berlayar ke perairan sebelum dan sesudah bendungan dengan cara mengangkat atau menurunkan kapal di bendungan. Fungsi ship lock yang lain menurut China Daily yaitu untuk mengatur kapasitas pengiriman di air, menghasilkan tenaga listrik dengan air, atau bisa untuk mengendalikan banjir dengan cara menyimpan kelebihan air. Dan menurut Yang River, cara kerja ship lock, jika ingin pergi ke arah hulunya, yaitu pertama-tama kapal masuk terlebih dahulu ke ruang kelima. Kemudian tutup gerbang kelima, setelah itu pompa air agar tingginya sama dengan ruang keempat. Lalu buka gerbang keempat dan begitu seterusnya. Sampai gerbang pertama dan kapal bisa berlayar kembali. Jika kapal akan pergi ke hilir dan melewati ship lock, maka cara kerjanya adalah sebaliknya. Sedangkan prosedur ship lift itu kapal masuk ke ruang kapal dengan gerbang bawah. Kemudian kapal akan naik menggunakan ship lift. Setelah ketinggian air sama dengan ketinggian waduk atau bendungan, maka gerbang akan dibuka. Lalu ada jenis-jenis ship lock. Jenis-jenis ship lock ada single lock, ada broad lock, double lock, stop lock, guillotine lock, staircase lock, dan flight. Kita bahas satu-satu secara singkat saja. Untuk single lock itu yang kunci tunggal. Jadi ship lock yang mempunyai kunci tunggal dan merupakan jenis ship lock yang paling mudah digunakan, paling cepat, dan paling mudah untuk memindahkan perahu dari satu ketinggian ke ketinggian yang lain. Ship lock ini memakai penggunaan air yang paling hemat. Kedua ada broad lock, yaitu memiliki ukuran 2 kali lebih lebar dari single lock, sehingga dapat memuat 3 perahu sekaligus. Kemudian ada double lock, yaitu dari double lock ini sama seperti single lock, cuma kecepatannya meningkat. Dan juga ini bisa menghindari penundaan kapal untuk bisa lewat, maka akan dibangun double lock, yaitu membangun kunci secara berdampingan. Double lock juga mampu menghemat air karena ada lebih satu perahu yang dapat melintas dalam satu waktu. Yaitu ada stop lock yang keempat. Stop lock itu digunakan untuk mengendalikan arus air antar kanal yang berbeda. Stop lock itu memutuskan aliran air sehingga kanal air tidak dapat mengambil banyak air dari kanal lain. Akan tetapi penggunaannya berhenti. Setiap orang dapat melalui kanal dengan bebas. Lalu ada guillotine lock dan ada staircase lock dan flights. Itu dibuat untuk sungai yang punya gradien curam. Jadi banyak kunci dalam satu baris yang terlihat seperti tangga dengan bentuk landscape. Lalu selain jenis-jenis tadi, menurut Wang, dalam artikelnya ada lagi 3 jenis kunci, yaitu two-step flight, ada single flight, dan triple flight. Ini hampir sama kayak single lock tadi. Lalu kita ke bagian-bagian ship lock. Di bagian ship lock ini ada water ride atau kompartemen kedap air yang berfungsi untuk memindahkan kapal dari satu kunci yang lebih tinggi muka airnya ke kunci yang lebih rendah muka airnya. Yang kedua ada gate, gerbang, berfungsi untuk menutup dan membuka pintu masuk kapal. Yang ketiga ada water level control atau alat pengendali air, yaitu berfungsi untuk mengisi atau memindahkan air dari satu watertight ke watertight yang lain. Biasanya dari watertight yang lebih tinggi ke watertight yang lebih rendah ataupun sebaliknya.
Kemudian ada ship chamber, yaitu berfungsi untuk tempat kapal yang akan menggunakan ship lock-nya. Lalu di sini, menurut Yang Zee River Cruises, ship lift juga memiliki bagian utama seperti teluk atas, gerbang, ruang kapal, gerbang bawah, teluk bawah, dan memiliki komponen utama yaitu menara beton bertulang. Lalu ada data-data yang diperlukan untuk perencanaan membuat ship lock. Dalam perencanaannya dibutuhkan data-data seperti tinggi air di seberang bendungan agar dapat menyetarakan ketinggian air, untuk menggunakan data-data untuk menggunakan ship lock. Jadi di sini ada tinggi air. Datanya yang diperlukan itu ada tinggi air di seberang bendungan agar dapat menyetarakan ketinggian air saat kapal akan berlayar kembali. Lalu ada tekanan air untuk mengetahui jumlah kunci yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan untuk mengangkat atau menurunkan kapal. Yang ketiga ada hidrografi, yaitu harus diketahui kedalaman alur, pasang surut, lebar alur, perubahan geometri, ruang bebas di atas permukaan air. Lalu ada tenaga ahli yang dilibatkan. Menurut keputusan Himpunan Ahli Teknik Hidrolik se-Indonesia atau HATHI, salah satu tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pembangunan ship lock yaitu ahli tenaga air yang merupakan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian air. Sedangkan menurut Bu Moreja menjelaskan bahwa tenaga ahli yang dibutuhkan yaitu tim leader, di mana yang tugasnya adalah memimpin, mengkoordinir, merencanakan, mendesain, dan mengelola proyek, serta bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap hasil pekerjaan. Yang kedua ada tenaga ahli struktur, yaitu menganalisis aspek yang berkaitan dengan pembangunan, itu juga membantu leader untuk menyusun laporan. Yang ketiga ada ahli kelautan yang untuk menganalisa semua data-data dan juga analisis yang bersangkutan dengan laut atau sungai, juga sarana dan prasarana kapal. Yang keempat ada ahli arsitektur yang bertugas untuk mendesain teknis bangunan, di mana desain interior bangunan mulai dari tata letak elemen desain, layout, sampai ke gambar detail interior. Selain itu, ahli arsitektur juga bertugas dalam memberikan estetika terhadap suatu bangunan. Jadi si ship lock-nya nggak monoton ting lah, ada seni-seni gitu. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat yaitu ship lock ini berfungsi untuk memindahkan kapal dari satu tempat ke tempat lain dengan cara mengangkat air dari satu watertight lock yang lebih tinggi sampai ke yang lebih rendah. Sehingga perjalanan yang ditempuh akan bisa lebih singkat, di mana ship lock ini berfungsi untuk mengangkat kapal-kapal yang berukuran besar. Sedangkan untuk mengangkat kapal berukuran sedang dan berukuran kecil bisa menggunakan ship lift. Jadi ship lift dan ship lock ini sama, cuma bedanya ukurannya saja. Kalau ship lock itu untuk kapal-kapal yang besar, sedangkan ship lift itu untuk kapal yang kecil atau sedang, ukuran medium dan ukuran kecil. Sedangkan sarannya itu dalam membangun ship lock itu membutuhkan tenaga ahli dan juga data-data yang lengkap pembangunannya. Kalau nggak lengkap, takutnya nanti si ship lock-nya tidak berjalan dengan baik, atau bisa juga roboh, atau nanti bahkan bisa kecelakaan. Jangan sampai lah ya, na'udzubillah min dzalik. Lalu selain itu perancangan ship lock juga diharuskan untuk mengetahui tekanan air yang diterima, sehingga mengetahui berapa jumlah kunci yang digunakan untuk mengangkat kapal agar bisa melewati bendungan hingga kapal itu bisa berlayar kembali. Jadi gimana caranya? Jadi membutuhkan tenaga ahli agar aman dari awal naik si kapalnya dari ship lock-nya sampai ke tujuan ship lock-nya. Itu harus benar-benar terencana, terstruktur, pokoknya harus tenaga ahli yang banget. Kalau enggak nanti kesalahannya bisa fatal sekali. Cukup sekian dari pemaparan presentasi saya dalam makalah ship lock ini.
Mohon maaf apabila presentasi saya kurang jelas atau ada hal-hal yang salah atau masih yang kurang jelas bisa ditanyakan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.